Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Siang Bapak. Hari ini kita kembali bertemu di pertemuan K2K2 kita untuk bulan ini. Jadi kita akan masuk kepada modul yang kedua tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi kalau di sesi yang pertama kita belajar tentang mengelola keuangan keluarga, maka hari ini kita akan belajar tentang cermat, meminjam dan menabung. Nah, jadi hari ini kita akan coba melihat tempat-tempat yang bisa kita jadikan untuk meminjam. Nah, tentunya ketika kita mempunyai keinginan untuk meminjam, kita tidak hanya sekedar ingin meminjam, mendapatkan pinjaman, tetapi kita juga harus memikirkan tentang bagaimana kita mengembalikannya, yang pertama. Dan yang kedua, kita juga harus memikirkan seberapa besar yang harus kita kembalikan ketika kita meminjam. Nah, jadi harapannya dari pertemuan kita hari ini kita bisa mengenali tempat-tempat meminjam dan kita bisa mengambil satu keputusan dari pertimbangan-pertimbangannya di mana kita akan meminjam. Nah, jadi di sini ada beberapa tempat meminjam yang bisa kita jadikan tempat kita nanti meminjam. Nah, kita akan coba melihat tempat-tempatnya dan yang kemudian kita akan melihat kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Nah, jadi yang pertama, kita bisa meminjam uang kepada saudara atau kerabat. Nah, tentunya kalau kita meminjam kepada keluarga atau kerabat, yang menjadi keunggulannya tentunya proses yang mudah, karena sesama keluarga yang mudah-mudahan bisa saling percaya satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, kelebihannya adalah tidak perlu jaminan. Nah, yang ketiga, tentang batas maksimal pinjaman tentunya ada batasnya, karena masing-masing keluarga juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi, yang mengakibatkan kita tidak bisa meminjam sesuai dengan apa yang menjadi atau melebihi batas kemampuan daripada keluarga tersebut. Nah, tentang bunganya, ya karena kita meminjam kepada keluarga, otomatis semuanya rendah atau mungkin juga tidak ada bunga yang dibebankan kepada kita. Nah, cara pengembaliannya ini bisa disesuaikan karena juga sesama keluarga. Tentunya proses pengembaliannya ya kita harapkan kita bisa bertanggung jawab kepada keluarga, tapi ketika kita tidak punya uang untuk mengembalikan mungkin bisa disesuaikan dengan keluarga. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari kalau kita meminjam kepada keluarga atau kerabat. Nah, yang kedua, tempat kita bisa meminjam yang kedua adalah rentenir atau bank keliling. Ya, jadi mungkin di sekitar Bapak Ibu ada Bu ya, Bapak ya, seperti ini ya, tempat bank keliling atau rentenir. Nah, kelebihannya, ya namanya juga bank keliling atau rentenir, prosesnya pasti mudah. Yang kemudian perlu jaminan, ya tidak perlu jaminan. Yang selanjutnya adalah, apakah ada batas pinjaman? Tidak ada, karena memang niat mereka adalah meminjamkan kepada kita. Nah, selanjutnya adalah total pengembaliannya, tentunya ini tinggi sekali. Jadi ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika kita meminjam, total yang kita kembalikan tinggi atau tidak. Nah, kalau kita minjam kepada rentenir atau bank keliling, tentunya bunga yang kita kembalikan akan tinggi sekali. Nah, periode pengembalian apakah bisa disesuaikan? Tidak. Jadi ketika kita meminjam kepada bank atau rentenir, maka mereka juga sudah punya waktu atau jangka pengembalian yang harus kita sanggupi untuk kita minjam. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan kalau kita meminjam kepada rentenir atau bank keliling. Nah, yang ketiga adalah kelompok simpan pinjam. Nah, ini bisa di PKK, bisa di arisan, atau di kelompok Bapak Ibu menjadi anggota PKH. Nah, kalau di sini prosesnya karena ini juga sistemnya kekeluargaan, prosesnya sudah pasti mudah. Apakah perlu jaminan? Tidak perlu jaminan. Nah, apakah ada batas maksimal pinjaman? Ya, tergantung daripada kas yang dimiliki oleh kelompok Bapak Ibu berada. Nah, bunga yang dikembalikan cenderung rendah karena ini adalah dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Kemudian cara pengembaliannya ini bisa disesuaikan. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan kalau kita meminjam di kelompok
simpan pinjam. Nah, selanjutnya kita juga bisa meminjam di koperasi simpan pinjam. Nah, kalau dari sisi proses, maka ketika kita minjam di koperasi simpan pinjam, maka prosesnya cenderung rumit. Nah, cenderung rumit ya karena ada yang diisi formulir, kemudian fotokopi administrasi itu perlu dilengkapi. Apakah perlu jaminan? Tentunya perlu. Ya, jaminan ini bisa berupa tanah, surat kendaraan bermotor dan lain-lain. Nah, kalau batas pinjaman ya tentunya ada, tergantung dari peraturan yang berlaku. Nah, kalau bunga atau pengembaliannya itu cenderung rendah. Dan periode pengembaliannya, nah ini tidak bisa disesuaikan karena masing-masing koperasi sudah punya AD/ART atau aturan-aturan yang dibuat untuk dipatuhi oleh anggota. Nah, ini yang terakhir adalah bank pasar. Nah, bank pasar dari sisi proses, bank pasar prosesnya cenderung rumit. Sama seperti tadi koperasi, ini kita harus mengisi formulir dan melengkapi administrasinya. Kemudian apakah perlu jaminan? Nah, tentunya perlu. Ya, sama seperti koperasi tadi, jaminannya bisa surat dari tanah, surat dari kendaraan bermotor. Nah, batas pinjamannya tentunya ada. Ya, batas pinjamannya tergantung dari nilai jaminan yang kita agunkan. Tentunya nilai agunan itu biasanya lebih tinggi daripada pinjaman yang kita ajukan. Dan selanjutnya adalah total pengembaliannya tentu tinggi. Dan yang terakhir adalah periode pengembaliannya tidak bisa disesuaikan. Harus kita yang menyesuaikan dengan aturan yang ada di bank pasar tersebut. Nah, jadi inilah tempat yang bisa kita jadikan tempat untuk meminjam. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita meminjam, kita juga harus memperhatikan dan kita pilih tempat di mana kita total pengembalian yang kita kembalikan adalah total pengembalian yang paling rendah. Dan selanjutnya adalah ketika kita meminjam, maka uang yang kita gunakan adalah untuk kegiatan produktif atau untuk sebagai tambah modal usaha. Nah, jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini, cermat meminjam dan menabung. Harapannya kita jangan langsung meminjam, tapi pergunakanlah tabungan yang ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih dan selamat.